Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpraktek di Rumah Sakit Umi di Polimata. Si Agus sudah diponis, saya udah ngomong ke Mbak Nopi. Mbak Nopi kan selalu tanya sama saya, itu gimana perkembangan? Angkat tangan. Dokter sudah angkat tangan. Untuk dia tidak bisa melihat lagi. Itu udah diponis karena saya udah komunikasi dengan dokter Parabi. Dokter Parabi katanya Agus udah nggak bisa ngelihat. Itu buktinya masih bisa kok ngelihat. Tapi apa jangan-jangan Agus ini bener-bener dapat hidayah lagi, dapat mujizat. Agus sedih udah bisa ngeliat lagi. Lo tahu nggak apa yang pertama kali dia cari pas dia bisa ngeliat lagi? Duit sama handphone. Apa jangan-jangan memang dia masih bisa melihat dan tapi pura-pura nggak bisa lihat. Mudah-mudahan kamu juga nggak dikabulin sama Allah. Kamu bisa ngelihat tapi kamu pura-pura nggak lihat tuh biasanya ucapan itu doa. Kondisi Agus sendiri datang ke sini gimana bang? Kalau gitu bang. Tadi hampir pingsan karena belum makan siang. Akhirnya kami makan siang dulu. Ini orang buta yang kehilangan pekerjaan. Untung aja Elmi masih setia, masih bisa menjadi istrinya Agus. Saya nggak tahu nih kalau uangnya nggak ada nih apakah Elmi tetap akan setia sama Agus. Kalau sampai Agus kehilangan istri gara-gara uang yang hilang, yang bertanggung jawab ini adalah 4 orang itu gitu. Kalau perlu kita minta ganti 1 triliun, ya kan? Orang lagi banyak uang, tiba-tiba uang dihabisin, betul gak? Betul gak? Ya Elmi tenang Elmi, mudah-mudahan Tuhan ganti, bukan ganti ini ya, ganti jodoh ya, tapi ganti uang. Ya. Tadi ya. Boleh. Telat ya udah mau tutup. Guys, di sini ada nggak yang setuju sama statementnya Kak Farhat Abbas? Kenapa sih Farhat Abbas kok bisa ngebelain si Agus? Di sini nggak cuma Farhat Abbas, guys. Kalau di sini aku juga sebenarnya ngebelain si Agus ya. Entah kenapa, karena aku ngerasa dia itu korban yang notabene-nya dia matanya yang tadi bisa ngeliat keindahan dunia ini, bisa baca terus tiba-tiba blank, hilang semuanya. Itu psikisnya satu bakalan hilang banget dan stikisnya bakalan kena banget, guys. Kalau kalian tiba-tiba yang tadinya matanya bisa ngeliat tiba-tiba burem kayak gitu, kalian stres nggak? Itu bakalan stres banget, guys. Entah kenapa aku juga pro banget sama Kak Farhat Abbas ini. Ini ada benernya loh. Pas Farhat Abbas bilang kalau kok ada loh pihak RSCM yang bilang katanya kalau pakai BPJS ngapain minta uang donasi gitu kan. Kan pada awalnya donasi itu bukannya orang-orang ngasih karena awalnya iba ya guys ya. Emang banyak kok orang donasi karena biar yang didonation itu bisa menjalankan hidupnya ke depan, bisa menjalankan aktivitas sehari-hari gitu loh guys. Kalau misalkan si Agus ternyata punya BPJS, ya kenapa nggak dipakai? Karena BPJS itu pelayanannya bener-bener bagus loh guys. Mungkin ada pihak-pihak oknum rumah sakit yang nggak bertanggung jawab buat teman-teman kita yang menggunakan BPJS terus diulur-ulur. Tapi banyak banget terutama rumah sakit di Jakarta kalau pakai BPJS itu pelayanannya itu bener-bener disamaratakan sama yang bayar loh guys. Karena aku pernah dulu kecelakaan terus bayar sendiri, terus pernah juga aku lahiran terus pakai BPJS karena rumah sakitnya itu nggak terima asuransi. Kebetulan aku kerja di salah satu perusahaan dan dapat asuransi terus dapat BPJS juga. Ternyata rumah sakit itu malah lebih prefer ke BPJS. Kenapa? BPJS itu udah pasti yang pembayaran semuanya itu sama pemerintah kan guys. Dan penggunaan BPJS itu emang bener kalau emang pada porsinya kita sakitnya apa terus menggunakan BPJS terus dilayanin ke ini, itu tuh bener kalau rumah sakit yang bagus ya, yang emang rumah sakit yang bertanggung jawab sih guys. Tapi kalau misalkan ada rumah sakit yang sampai bilang ngapain pakai BPJS kalau punya uang donasi yang 1,5 M, kalau aku sih ngerasa gak setuju sih kalau ada statement kayak gitu. Karena kan uang donasi itu memang bener untuk yang urgent untuk pengobatan matanya. Kalau ternyata pengobatan mata di tempat tersebut pun bisa dilakukan pakai BPJS dan BPJS-nya ada, kenapa nggak dipakai gitu loh guys.
Ya enggak guys? Di sini siapa yang setuju sama statement aku? Kalau nggak setuju kalian bisa komentar di bawah ini. Iya betul, hari weekend. Iya, weekend kita santai-santai ya Gus ya. Benar. Gus, kemarin kan hari Sabtu ya. Iya betul. Saya tuh ada jadwal senam pagi di sini di taman ya. Iya. Nah, aku bikin video sendiri padahal Agus nggak ada ikut kan. Tapi Gus, setelah aku upload di Twitter, itu banyak banget loh Gus yang ngomentarin, nanya-nanya Agus, cari-cari Agus. Ada kok Agus di sini, tenang aja. Kemarin Ada ya? Iya, kemarin mau ikut, cuman kan memang lelah banget kemarin dari tempatnya Pak Farhan ya kan. Ya. Padahal tadinya saya mau pure, udah sendiri aja deh, orang toh saya juga kan sebenarnya aktif juga ya bermedsos ya. Jadi pengen ngeliput kegiatan-kegiatan sendiri gitulah. Ya salah satu komentarnya ada juga sih Gus yang bilang cari pansos, memanfaatkan gitu. Tapi aku pikir kan memang manusia hidup itu kan memang saling memanfaatkan. Betul. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Benar ya Gus? Bener dong. Nah, jadi selama kebersamaan kita selama ini itu kita saling mengisi, saling menguatkan, terus saling apa lagi? Saling mendukung, Saling berbagi, saling support. Nggak ada ruginya kan Gus? Nggak ada dong, saling menguntungkan kita. Iya. Tuh Elmi kayaknya di pojok sendirian. Saya ucapkan dong buat Godok. Kira-kira gimana Elmi setelah kita jalani perjalanan kita sampai pada hari ini? Alhamdulillah ada Ibu Sisi yang udah bantu kami, udah nyediain tempat tinggal buat kami. Terima kasih untuk Ibu Sisi. Iya, Dokter Sisi. Waduh, yalah tempat yang seadanya. Yang penting kalian di sini bisa tenang, aman, nyaman. Mau ngapain aja bisa di sini. Kalian bebas, tidak ada diganggu oleh orang-orang lain kan. Akhirnya kan bisa lebih stabil lah mentalnya ya, emosinya stabil ya kan. Yalah Gus. Oke lo Gus, kalau gitu Gus, ini cuman mau sharing aja bahwasanya kemarin saya bikin video sendiri, tapi komennya masih tetap narik-narik ke Agus terus gitu loh. Oke. Mungkin gitu aja ya. Oke, bye-bye. Gitu, jadi agak aneh maling teriak maling gitu. Kita mah punya duit ngebiayain ODGJ, ngebiayain anak-anak asuh saya ada 5, satu lagi si Zaila bulan depan tuh 6 jadinya anak saya. Nggak ada yang biayain guys, nggak ada yang bantu biayain kecuali saya. Nggak ada siapa yang mau bantu biaya. Jangan dibilang juga kemarin ada penggiringan seolah-olah kita ikut podcast kita dapat duit gitu. Nggak ada. Kita di podcast di mana nggak cuma dikasih duit transport kemarin, dikasih uang transport doang. Jadi podcast kemarin berapa kali ya? 5 kali ya. Itu di luar dari Gedung Juang ya. Di luar dari Gedung Juang kita cuma dikasih uang transport doang, jadi nggak dibayar apa-apa. Gitu, jadi jangan dibilang saya diuntungkan, nggak ada diuntungkan. Minta dibayar ya teh? Enggak, saya nggak minta dibayar, soalnya ada omongan katanya saya diuntungkan dalam kasus ini. Saya endorse nggak ada. Ini saya sampai jualan begini mati-matian kita mah. Endorse kita nggak ada loh. Kita nggak ada terima endorse. Podcast pun cuma dikasih transport. Alhamdulillah dikasih transport. Tapi dengan adanya kasus ini, saya jadi nggak bisa bantu orang lagi, nggak bisa bikin video. Sedangkan anak-anak aja harus saya bayarin. Nih ODGJ suruh kesini dong. Saya ada 2 ODGJ yang baru keluar dari rumah sakit jiwa. Nah, 2 orang naik mobil aja Pak. Ntar ya, nih kita tunjukin kita ngerawat ODGJ juga.
perawat ODGJ 2 habis keluar dari rumah sakit jiwa. Ya. Jadi jangan dibilang Tenopi kayak gini juga nggak bantu orang, masih bantu orang. Tapi ya emang ada yang diekspos, emang ada yang enggak gitu. Gitu ya guys. Bentar ya, maghrib dulu ya. Wih, bilangin dulu maghrib nggak enak. Seperti itu. Jadi tolong ya kalian pun berpikirnya secara baik juga, jangan digiring. Ya Tenopi dapat keuntungan juga katanya. Lah, kita mah untung YouTube aja kagak ada yang nonton. Coba, kita biasanya view YouTube itu 300.000 yang nonton, 200.000 udah minim banget itu ya. Ini kita cuman yang nonton 10.000. Vanessa lagi makan, dia sama kakak Zahra. Di YT gimana? Iya, lihat aja yang nonton. Gak apa-apa, lihat aja kalian sekarang yang nonton. 10.000, 9.000. Masa masih dibilang dapat untung apaan? Saya gak bikin podcast. Bantu yang beretika aja. Gitu.